apakah ada ukuran yang jelas ya dalam adil itu tersebut ya? Diulang. Jadi ada ukurannya gitu. Ini teh adil. Ada ukurannya nggak Ustaz, adil itu? Sekarang adil menurut siapa? Ya adil secara umum gitu. Secara umum belum tentu dipandang umum oleh yang lain. Ya. Kata yang khusus itu tidak umum itu. Jadi tergantung siapa yang menilai. Menurut satu pihak ini umum, menurut pihak yang lain ini tidak umum. Ya. Sebab adil menurut seseorang beda dengan adil menurut sekian orang, beda adil menurut agama yang berbeda. Jadi adil secara umum yang nggak ada. Adil yang menyeluruh untuk umum hanya adil menurut Allah. Karena Allah keadilannya meliputi semua umat manusia. Kalau adil menurut ukuran manusia, ya bagaimanapun pasti terbatas lah. Coba sekarang perundang-undangan ditetapkan dengan secara adil, tapi ternyata tidak dipakaikan di negara yang lain. Kita bisa menantang, ada nggak negara yang lain yang mau menggunakan Pancasila? Hanya Indonesia tentunya kan. Kata Indonesia inilah yang paling tepat. Kata orang yang lain, oh enggak, itu mau untuk negara kamu, untuk negara kami enggak. Jadi masalah adil menurut umum menurut siapa nih? Atau menurut WHO? Adil menurut WHO juga sekarang melanggar sunnah Rasul. Sholat harus pakai jarak gitu kan ya. Itu fikih WHO, itu enggak ada fikih mazhab. Yang 4 enggak ada itu. Jadi sebetulnya sangat sulit untuk kita cari mana adil. Sebab menurut ahli-ahli filsafat tentu akan berbeda antara teori keadilan menurut orang yang idealis dengan materialis, dengan realis, dengan skeptis. Apa itu istilah-istilah itu, tistis begitu? Iya kan, itu para ahli filsafat kan begitu. Ada orang yang pokoknya semuanya harus ideal, ada lagi ideal, kalau nggak punya duit tetap aja susah, makanya material. Kata yang materi, sebetulnya walaupun banyak materi, banyak ide, tetap saja tidak bisa menentukan masa depan. Skeptis semuanya, ragu semuanya. Ya nggak ada itu yang pasti. Pemikiran manusia tidak yang pasti. Makanya kalau kita mau menegakkan keadilan, kembalikan segala-galanya kepada Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran yang kita jadikan pegangan, maka pertama-tama hubungan kita dengan Allah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan bimbingan kepada kita bagaimana berhadapan dengan masalah manusia. Seorang ulama, Imam Masjid Nabawi, Syekh Salah Budair, beliau adalah sebagai seorang qadhi, di kita istilahnya hakim. Jadi kantornya itu di depan Masjid Nabawi. Sering kelihatan ketika beliau giliran untuk menjadi imam sholat, keluar dari kantor mata berlinang air mata, karena mungkin baru pembahasan tentang hukum. Mau sholat terasa betul saya menetapkan hukum ini sesuai enggak dengan aturan Allah. Makanya ketika dia memimpin sholat, termasuk sholat di Masjidil Haram, dia ketika mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illahu, lama gak jalan, nangis terus-terusan. Itu Syekh Salah Budair, bisa dilihat di Ustadz YouTube. Syekh Salah Budair itu luar biasa beliau. Kalau tilawahnya biasa, datar lah gitu, tapi penghayatannya, penjiwaannya sangat luar biasa. Tapi sudah lama saya nggak mendengar, karena sudah lama nggak kesana. Ya, masa pandemi kan nggak kesana. Ya Allah.